grade 1 and grade 2. Apa kabar hari ini? Semua pasti luar biasa antusias. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau chapel, tapi seperti biasa sebelum kita chapel, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik untuk kami. Sekarang kami mau chapel. Berkati chapel hari ini supaya kami bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan baik, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji Tuhan? Pasti siap. Sekarang semua berdiri, kita mau nyanyi lagu Kasih, K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Demikian puji-pujian kita. Sekarang kita mau siapkan hati kita
untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Putri. Nah, sekarang semuanya boleh duduk, siapkan Bible-nya. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Hai Kawan, Tahukah Kamu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita semua lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar cerita firman Tuhan. Berkati supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Semuanya duduk yang tenang, siap dengarkan firman Tuhan. Hai. Aduh, ruangan apa ini? Coba lihat, kotor sekali. Sepertinya Miss Putri harus segera membersihkan rumah ini deh sebelum Miss tinggal di sini. Kamu mau bantu Miss buat bersihkan ruangan ini? Yuk bantu Miss yuk. Sekarang lihat. Di atas ini Miss punya banyak sekali alat-alat untuk membersihkan. Oh, ada sapu, ada pel-pelan, ada sikat, ada donat, dan ada sepatu boot kotor. Apakah Miss Putri butuh itu untuk membersihkan? Tidak. Yuk sekarang kita pisahkan. Sini yang Miss Putri untuk bersih-bersih. Dan geser yang tidak. Oke, sekarang kita mulai membersih-bersihkan. 1, 2, 3. Sekarang ruangannya sudah bersih. Terima kasih ya sudah membantu Miss untuk membersihkan ruangan. Sekarang ruangannya terlihat bersih dan wangi. Now the room looks perfect and clean. Talking about perfect and clean, I remember something and I'm about to tell you that. Tapi sebelum Miss Putri ceritakan tentang perfect and clean, Miss mau tanya dulu deh sama kelas 1 dan kelas 2. Kalau Miss Putri minta kamu untuk menggambarkan, mendeskripsikan tentang Tuhan Allah, apa yang akan kamu katakan? Coba pikir-pikir. Allah itu apa ya? Miss akan kasih waktu kamu 10 detik.
mulai dari sekarang. Oke, mungkin sebagian dari kamu berkata, Miss, Tuhan itu adalah Allah yang baik. Atau kamu bilang Tuhan itu penuh kasih, Miss. Atau ada sebagian yang bilang Tuhan itu besar, kuat, dan berkuasa, Miss Putri. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, Our God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. Ya, ada banyak sekali karakteristik Allah yang bisa kita ceritakan kepada orang-orang. Tetapi, apakah ada yang di antara kamu yang tadi berpikir bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang kudus? Ada? Wow, kalau kamu bilang Allah itu adalah Allah yang kudus, so good job for you. Hari ini Miss mau bilang bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus loh, boys and girls. Kudus? Mungkin kamu bertanya, apa itu kudus, Miss Putri? Kudus dalam bahasa Inggris disebut juga holy. Kamu bisa bilang holy. Ya, Miss akan tuliskan di sini ya, holy. Nah, our God is a holy God. Holy means perfect and clean and without fault. Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang salah karena Dia kudus. And you know what? He wants us to be holy too, just like Him. But think about it. We learn that we are all sinners. Kita semua orang yang sudah jatuh dalam dosa. Our hearts, if we didn't trust in Jesus, is like a dirty room. Remember the dirty room that I entered just now? It's so messy. Our hearts is just like that. Dirty room means we keep anger inside our hearts. We doesn't want to love other people. We tell lie to other people. A lot of bad things going on inside our hearts. And that's why our hearts is like the dirty room. We are not holy. We don't do things that are holy. So what are we gonna do? Let's think about it. That makes me sad. I know that God is holy and He wants me and you to be holy. But I'm not. I'm a sinner, right? But don't be sad, boys and girls. Do you know what? God loves us so much. He sent His Son Jesus Christ to die on the cross to save us from our sins. And you know what? He also sent Holy Spirit to come inside people's heart who wants to believe in Jesus. And Holy Spirit will help us to clean our hearts each and every day. God will help us to be holy, to have a clean heart. Wow, that is such a great news. Because God is holy, He is able to make my dirty heart clean. Can you read that together with me? I'll put the text here. 3, 2, 1, go. Because God is holy, He is able to clean my dirty heart. Good job! Nah, sekarang yuk kita buka Alkitab. Kita mau lihat bagian dari firman Tuhan yang berbicara tentang Allah yang kudus dan kita yang juga seharusnya hidup kudus. Mari sama-sama kita buka Alkitab dari Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Now, we know from the Bible that we just read that God is holy. He wants us to be holy too. And He sent Jesus Christ to die on the cross and save us. The question is, do you want to trust in Jesus
and invite Holy Spirit to come to your hearts and clean your dirty hearts? I hope you do. Once we trust in Jesus, He will make us holy. But it doesn't stop there. He also wants us to do the right thing all the time, to keep all of our acts holy and pure. Dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang bahwa kita harus menjaga kekudusan hidup. Kamu bisa ulangi lagi? Harus menjaga kekudusan hidup. Tapi mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya menjaga kekudusan hidup, Miss? Nih, Miss kasih contohnya ya. Coba kamu pikir-pikir, apa sih yang biasanya kamu lakukan hal buruk di rumah? Contohnya, kamu mungkin sering marah-marah, atau bicara tidak baik dengan mama papamu, atau dengan saudaramu, koko cece, atau dengan suster. Nah, kalau kamu melakukannya, kamu setelah ini harus minta maaf dan minta tolong Tuhan, Roh Kudus di dalam hatimu untuk menolongmu, supaya lain kali kamu bisa berespon dengan benar. Kamu tidak berkata kasar lagi, kamu bicara dengan lembut. Karena hal-hal tersebut adalah hal yang kudus, hal yang baik, dan berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi Miss Putri contohnya? Atau mungkin kamu ingat bahwa kamu sering berbohong. Waktu kamu ditanyai sesuatu, kamu bicara tidak jujur. Itu adalah hal-hal yang tidak baik, bukan hal yang kita lakukan untuk menjaga kekudusan hidup. Maka sehabis ini, kamu berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya bisa berkata jujur. Dan setelah ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk bicara jujur, meskipun hal itu sulit, meskipun kamu tidak suka. Ada banyak contoh yang lain loh, boys and girls grade 1 and 2. Coba pikirkan dan berdoalah, minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkanmu dan memberikanmu kekuatan untuk bisa hidup menjaga kekudusan. Nah, sekarang kita tahu karakteristik Tuhan yang lain. Dia adalah Allah yang kudus dan Dia juga mau kamu dan Miss dan semua orang yang percaya untuk juga menjaga kekudusan hidup. Semangat ya! Sekarang Miss akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah belajar dari Alkitab bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan Engkau juga mau kami hidup menjaga kekudusan. Tuhan, kami tahu ini sulit, tapi terima kasih sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kami untuk mengingatkan dan menolong kami melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan setiap hari. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. All boys and girls at home say, Amen. Amin. Tuhan memberkati anak-anak. Bye-bye.